Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Salam sehat dan tetap semangat. Marilah kita budayakan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan tatanan kehidupan baru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tidak terasa kita sudah 6 bulan tidak bertatap muka untuk beribadah bersama dalam gedung GKJ Taman Asri. Namun kita patut bersyukur pada Tuhan jika sampai saat ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah walaupun dalam bentuk ibadah keluarga secara virtual. Minggu ini kita memasuki minggu biasa yang ke-25 dan warta jemaat minggu ini dapat dibaca di dalam EWJ. Marilah kita bangkit berdiri dan mengawali ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4. Kita pujikan bait yang pertama. Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sayangnya, kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama berdoa.
Tuhan Sang Sumber Pengampun kehidupan, kami bersyukur kepadamu untuk kami boleh mengawali ibadah kami pagi hari ini. Kami membawa seluruh harapan, kami membawa seluruh syukur, kami membawa seluruh penyesalan akan dosa yang kami lakukan. Hari ini kami akan menghayati bersama-sama tentang satu tema, bagaimana ibadah sebagai tanda pemeliharaanmu bagi hidup kami. Melalui tema ini pula kami bersama-sama merefleksi diri. Di tengah hidup yang kami jalani, kami belum dapat menghidupi ibadah-ibadah yang kami lakukan. Kami justru terjebak melalui ibadah-ibadah yang bersifat ritualistik. Ibadah di rumah, ibadah yang bersifat komunal bersama-sama dengan jemaatmu, ibadah di gedung gereja, melalui kegiatan-kegiatan pelayanan kami. Kami justru pula abai bahwa ibadah-ibadah yang juga harus kami lakukan terjadi di tengah kehidupan kami. Itulah Tuhan yang menjadikan kami menyesalinya, sehingga kami belum dapat mewujudkan ibadah seperti yang Tuhan kehendaki. Kami jatuh di dalam iri hati akan kehidupan kami. Kami jatuh di dalam setiap kesombongan kami, akan dendam kami, kecongkakan kami, sehingga kami belum dapat menjadikan hidup kami, keseharian kami menjadi ibadah-ibadah kehidupan kami. Untuk itu kami menyesali seluruh dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu, sehingga kami belum dapat merasakan kemurahan Tuhan sebagai Allah yang memelihara hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, kami menyesali seluruh dosa pelanggaran kami. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat dipanggil berdiri. Terimalah saudara berita anugerah dari Tuhan yang pagi hari ini akan kita dengarkan dari Yakobus 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15 yang beginilah sabdanya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara, tiba saatnya di mana kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk terlebih dahulu datang kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, sumber hikmat, sumber kebenaran, dan sumber pertolongan, tiba di mana kami akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya sekedar mendengarkan dan berkata-kata, melainkan juga kami dapat menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan di dalam hidup kami. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan kami pun bersama-sama dengan penuh setia akan mendengarkan sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sambut sabda Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui minggu biasa yang ke-25, kita diajak untuk merefleksi pembacaan leksionari yang akan saya ambilkan melalui pembacaan Injilnya, yakni di Matius 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Matius 20 ayat yang pertama sampai dengan ke-16 yang beginilah sabda Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapat orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar saja. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sejauh itu pembacaan kita pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan
yang menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi dan salam saudara. Hari ini kita diajak untuk menggumuli satu tema tentang ibadah. Kalau saya mengatakan tentang ibadah, kira-kira apa yang ada dalam benak saudara? Saya percaya saudara-saudara, barangkali masih ada di antara kita yang memiliki pikiran bahwa ibadah itu adalah kebaktian yang kita lakukan baik di gereja, di dalam keluarga, seperti yang sekarang kita lakukan, di kelompok-kelompok mungkin, yang beberapa bulan ini belum kita lakukan karena pandemi COVID. Ibadah itu berarti PA, persekutuan doa, dan sebagainya. Lalu di dalam ibadah itu apa yang saudara perhatikan? Di dalam ibadah rupa-rupanya kita diajak untuk tahu tentang selalu ada pujian, membaca firman Tuhan dan merenungkannya, bahkan mendengarkan sabda Tuhan, berdoa, berpersembahan. Dan yang terakhir saudara, apa yang saudara perhatikan di dalam ibadah? Waktunya, durasinya. Ibadah itu idealnya 1,5 jam. 1 jam lebih cepat, lebih baik. Ya. Kalau sudah melampaui 1 jam, 1,5 jam, apa yang muncul dalam benak saudara? Saudara menjadi orang yang cemas, memperhatikan jam kita, lalu kemudian kita sibuk bermain HP mungkin. Atau mungkin saudara kemudian melihat ke balkon belakang kalau ibadah. Atau kalau di rumah memperhatikan jam dinding yang ada di rumah saudara. Apalagi kalau khotbahnya Pak Pendeta itu lama, diperhatikan terus lamanya khotbahnya. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, lebih dari itu kita akan gelisah. Nah, ibadah saudara-saudara bisa kita rasakan kadangkala saat kita menghadapi persoalan. Ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan yang berat, kita pun bisa memuji sambil menangis, saudara. Kita bisa berdoa sambil menangis, mendengarkan sabda Tuhan sambil menangis. Karena saking dihayatinya, berdoa kita bisa khidmat, mendengarkan sabda Tuhan bisa dengan sungguh-sungguh. Dan ketika saudara pulang, mengakhiri ibadah itu, kita merasakan kita telah beribadah. Kita telah memperoleh berkat-berkat Tuhan di dalam ibadah itu berupa penguatan, penghiburan, dan pengharapan. Tetapi ada orang yang juga berpikir bahwa ibadah itu ya hanya bersifat rutinitas, saudara. Ibadah itu hanya untuk mengisi waktu kosong. Jadi kalau itu yang kita pahami, saudara, maka waktu untuk beribadah kita hanya bersifat kecil. Dari sekian waktu yang Tuhan berikan kepada kita setiap harinya. Waktunya untuk ibadah kita hanya kecil. 1 sampai 2 jam saja. Lalu bagaimana kira-kira waktu yang selain 1 sampai 2 jam? Di luar itu saudara kita menganggap bahwa itu bukan ibadah.
Kita menganggap bahwa waktu-waktu ibadah itu hanya ketika saudara dan saya berjumpa di dalam persekutuan. Di luar itu kita melakukan aktivitas biasa. Padahal saudara-saudara, ibadah itu pada hakikatnya bukan hanya soal ritual saja. Ibadah itu bagaimana antara yang ritual ya, dengan yang profan, yang bersifat kegiatan kehidupan sehari-hari kita di dalam bekerja, di dalam relasi kita dengan orang lain itu tidak bisa dipisahkan. Karena hidup keseharian kita itu pun juga adalah ibadah. Bagaimana ketika dalam hidup keseharian itu kemudian mengalami persoalan? Ketika saudara mengalami pergumulan terus-menerus, apakah ibadah kita menjadi terganggu? Betapa sulitnya kita menemukan Tuhan di dalam pergumulan kita. Betapa sulitnya saudara dan saya dapat menemukan kasih Tuhan yang menguatkan ketika kita menghadapi pergumulan. Sehingga kita menganggap bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita, di luar 1-2 jam itu, kita menganggap itu bukan ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara psikologis, orang cenderung akan tekun berdoa, baca Alkitab, rajin persekutuan, biasanya ketika menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Jadi dekat ataupun jauhnya Tuhan itu terletak pada seberapa berat persoalan yang kita hadapi. Kalau sedang gembira, sedang happy, betapa kita jauh dari Tuhan. Kita akan dekat dengan Tuhan ketika kita sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Ada kecenderungan seseorang untuk mengamati jemaat lain, saudara. Dirinya sedang punya pergumulan atau masalah atau tidak itu dari cara beribadahnya. Kadang-kadang ada yang nakal gitu ya, jemaat-jemaat ini. Jadi ketika ibadah yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita, karena emosi, ekspresi yang begitu dalam sampai ia menangis, ya, memuji Tuhan bisa sangat ekspresif, berdoa sangat ekspresif, dihayati, bahkan mendengarkan firman Tuhan pun juga demikian. Ada juga yang kemudian memperhatikan, dia pasti sedang punya masalah yang berat. Kelihatan dari cara beribadahnya, karena dia sangat menikmati. Nah saudara-saudara, ibadah semestinya menjadi sarana seseorang untuk melakukan refleksi diri, dengan kesadaran untuk hidupnya terus terarah kepada Tuhan. Jadi dengan ibadah seseorang diajak untuk tidak mudah untuk menyalahkan diri sendiri. Dengan ibadah seseorang diajak untuk tidak mudah pula menyalahkan orang lain. Jadi ibadah ini merupakan bentuk syukur kita atas pemeliharaan Tuhan yang diterimanya di sepanjang hidup yang kita jalani. Jadi ada rasa syukur, ada kejujuran, ada ketulusan, ada kerelaan. Bahkan menjauhkan sikap iri hati kita dari keseharian hidup yang kita jalani. Itulah ibadah yang juga harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini akan mengajak kita untuk dapat mewujudkan kondisi yang ideal di dalam sebuah ibadah.
Dalam Injil Matius 20 ayat yang pertama sampai 16, di sana Yesus menyampaikan pengajaran-pengajarannya setelah sebelumnya berbicara tentang upah mengikut Yesus. Bahwa upah itu sepenuhnya adalah hak Allah yang diberikan kepada orang yang mengikutinya dan bekerja sebagai bentuk kesediaan untuk mengikutnya. Dan Yesus hendak menegaskan bahwa akan terjadi perubahan sikap di antara orang yang mengikutinya. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Di dalam pasal 20 ayat 1 sampai 16 ini, perihal upah setiap orang itu adalah sama. Semua berdasarkan kemurahan atau kesepakatan di antara keduanya. Antara tuan yang memberi kerja dan yang menerima kerja atau upah. Jadi ibarat seorang tuan rumah yang memanggil dan memilih pekerja untuk kebun anggurnya. Ada beberapa hal yang menarik diperhatikan dari bacaan tersebut, saudara. Yang pertama ini soal kesepakatan antara pemilik dan penggarap kebun anggur di ayat yang kedua. Sebelum bekerja sudah ada kesepakatan upah bersama. Yakni 1 dinar sehari. Ukuran penghargaan atas kerja atau jasa tersebut diberikan berdasarkan kerja harian, saudara. Bukan berdasarkan jumlah jam kerja. Jadi setiap hari jika seseorang bekerja maka akan mendapatkan upah harian. Nah dengan demikian saudara, maka tidak akan ada perbedaan upah yang akan diberikan pada semua pekerja. Sebab sudah berdasarkan kesepakatan sebelum dirinya bekerja. Yang kedua saudara-saudara, lama waktu bekerja. Kita bisa melihat di ayat yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Ada yang jam 9 pagi. Ada yang jam 12 dan ada juga yang jam 3 petang. Jam 5 petang. Juga ada tetapi itu juga baru mulai bekerja. Dan berdasarkan jam masuk kerjanya jelas berbeda satu dengan yang lainnya. Nah hal ini menunjukkan bahwa setiap orang itu dipanggil dan diberi pekerjaan berdasarkan waktu untuk si pemilik kebun anggur. Jadi prioritas si pemilik kebun ini mencari mereka yang menganggur. Yaitu orang yang tidak punya pekerjaan dan yang mau menunggu suruhan. Nah biasanya saudara orang yang demikian akan senang ketika mendapat pekerjaan. Sehingga bukan soal mau kerja mulai jam berapa. Sebab dengan bekerja mereka mendapat upah kerja. Dan yang ketiga saudara-saudara, evaluasi dan apresiasi terhadap hasil kerja seharian. Jadi tuan rumah lalu kemudian di akhir kerja, para pekerja-pekerja tadi dikumpulkan oleh si tuan rumah itu di malam hari dan kemudian membayar para pekerja-pekerja itu sesuai kesepakatannya. Mulai dari yang kerja jam 5 petang hingga yang jam 9 pagi, semua mendapat upah yang sama yakni 1 dinar saja. Dan evaluasi terjadi dari pihak pekerja yang berangkat mulai jam 9 pagi. Ia iri saudara. Ia lalu kemudian bertanya kepada si tuan kebun anggur yang bekerja 1 jam dan yang sepanjang hari kerja berat serta kepanasan, kenapa upahnya sama? Di ayat yang ke-12 di sana. Seolah-olah si pekerja ini menganggap ada ketidakadilan. Capaian prestasi kerja yang lebih lama waktunya seakan tidak dipertimbangkan oleh si pemilik kebun anggur. Dan dijawabnya lah oleh sekebun anggur, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari di awal kerja?
Ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja harian itu ternyata bukan sebatas pada besaran upah yang disepakati bersama, tetapi juga sikap si pekerja. Nah, saudara-saudara, munculnya sikap iri hati membuat seseorang tidak dapat bersyukur atas kerjanya. Iri hati menjadikan seseorang tidak dapat merasakan syukur atas upah yang didapat seharian. Demikian juga cara pandang yang negatif membuat seseorang gagal untuk melihat sikap kemurahan hati si pemberi kerja tadi. Nah, saudara-saudara, kisah ini mengajak kita untuk belajar dari orang yang gagal mengerti kemurahan Allah. Karena ia dikuasai oleh rasa iri hati. Ia dikuasai oleh keinginan dan sifat-sifat ketamakannya. Pikirannya yang negatif membuatnya mudah sekali menyalahkan orang lain. Karena pikiran yang dibelenggu oleh hal-hal yang negatif, sehingga ia menjadi pribadi yang masuk kategori terkemudian. Dan prioritas diberikan kepada mereka yang mengerti kemurahan hati Allah melalui pekerja yang dilakukan setiap hari. Tanpa menghitung besaran upah secara duniawi, tetapi juga sedia bekerja di jam berapapun saat diminta untuk melakukannya. Jika sikap kerja dimengerti sebagai bagian dari perilaku ibadah pada Allah, maka semestinya sikap bakti kita, sikap taat kita, dan tidak mudah bersungut-sungutnya kita di dalam menyelesaikan tugasnya itu mesti dilakukan dengan baik. Kenapa itu harus dilakukan? Sebagai wujud syukur dan kesanggupan kita untuk mengikut Yesus. Itulah ibadah kita. Jadi saudara-saudara, hidup di tengah berbagai tantangan, persoalan, dan menanggung beban selama kita di dunia ini merupakan hal yang wajar ketika kita mengikut Yesus. Dan itulah saudara konsekuensi dari sebuah ibadah yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Jadi jika ibadah itu dimengerti sebagai tanda pemeliharaan Allah, maka tidak bisa dilepaskan dari sikap sadar terus melakukan refleksi dalam hidup keseharian kita. Jadi sikap sadar yang dimaksud di sini adalah bagaimana menerima hidup kita, bagaimana menjalani hidup kita, lalu kemudian memaknai segala kenyataan hidup kita melalui pekerjaan kita, baik di dalam persoalan, beban derita, pertentangan, bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Ada 3 hal yang dapat kita refleksikan untuk mengakhiri khotbah kita hari ini. Yang pertama saudara-saudara, bahwa Allah tetap akan melakukan pemeliharaan atas hidup kita sebagai umat-umat Allah. Sekalipun kita kerap bersungut-sungut, sekalipun kita kerap memiliki iri hati kepada orang lain, sekalipun kita kadang-kadang tidak sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Dan mengapa Allah tetap melakukan pemeliharaannya? Karena Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Yang kedua saudara-saudara, kita diajak untuk bagaimana membuat evaluasi atas segala pekerjaan kita.
Bekerja itu adalah ibadah. Yang melaluinya kita belajar setia atas kesepakatan, disiplin waktu, dan menjaga relasi baik dengan rekan dan atasan kita. Kita tidak mudah menjadi anak-anak Tuhan yang iri hati ketika ada rekan kerja kita yang kemudian memiliki relasi yang baik dengan atasan kita. Lalu kemudian mudah sekali kita menjadi sensitif dan mengatakan bahwa dia itu sedang bermanis-manis di depan atasannya. Kita menjadi pribadi yang mudah iri hati ketika rekan kerja kita lalu kemudian mendapatkan apresiasi. Kita menjadi mudah iri hati di dalam keluarga ketika ada saudara-saudari kita yang justru memiliki kesuksesan. Bukankah saudara-saudara, ibadah yang sejati itu adalah ketika kita dapat mengalahkan sifat-sifat iri hati tersebut. Perlu kita melakukan evaluasi diri di dalam kehidupan kita. Evaluasi diri ini menjadi penting supaya saudara dan saya dapat melihat kemurahan Allah di setiap tanggung jawab pekerjaan kita, hidup kita sehari-hari. Dan yang terakhir saudara-saudara, 3 ukuran orang dikatakan menjadi pribadi yang mampu menghayati pemeliharaan Allah dalam hidupnya, yakni ketika jalani hidup keseharian kita dengan penuh syukur dan terus berpikir positif. Berpikir positif itu ketika menghadapi masalah tidak mudah menyalahkan diri sendiri, saudara. Berpikir positif itu ketika kita menghadapi persoalan juga tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Temukan maksud Tuhan di dalam hidup saudara. Dan melalui hidup keseharian kita dan dilandasi diri kita pada sabda Tuhan, kita diajak untuk terus merasakan bagaimana Tuhan sedang memelihara hidup kita. Dan jika orientasi motivasi diri kita untuk Kristus dan dijalani bersama Kristus dalam kesetiaan, maka ibadah akan menjadi tanda syukur kita atas pemeliharaan Allah. Tidak hanya di dalam gedung gereja, di dalam rumah, di dalam PA, di dalam persekutuan doa, tetapi ibadah keseharian kita ketika saudara menjumpai berbagai kesulitan. Andalkanlah Tuhan dengan penuh syukur dan setia. Tuhan selalu memberkati saudara. Amin. Mari saudara kita memasuki saat hening sejenak dan kita akan menanggapi sabda Tuhan ini. Jemaat dimohonkan untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya di mana kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan kita dengan nats pembimbing yang akan kita dengarkan dari Roma 12 ayat yang pertama yang beginilah sabda Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sembari kita akan berpersembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 365B bait yang pertama. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Tun waktuku pakailah memujimu selamanya. Memujimu selamanya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kami bersama-sama dihantarkan untuk dapat merenungkan sabdamu. Sejauh kami boleh bersama-sama pula di tengah keluarga, kami merenungkan sabda Tuhan ini dengan setia. Bahkan kami merefleksikan sabda Tuhan ini di tengah kehidupan yang kami jalani. Dan tentunya kami belum dapat dengan sempurna melakukan seluruh tanggung jawab kami sebagai bagian dari ibadah kami. Di tengah hidup kami sering terjebak bahwa ibadah itu hanya berpusat di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual. Baik di dalam gedung gereja, di tengah persekutuan doa, PA, bahkan ibadah di keluarga kami. Melalui sabda Tuhan ini kami diajak untuk juga membangun sebuah ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pekerjaan, di tengah perjumpaan kami dengan relasi kami, bahkan di setiap tanggung jawab kami akan kehidupan yang kami jalani, termasuk di tengah pendidikan yang hari ini terus kami lakukan. Dan itulah juga ibadah-ibadah kehidupan kami. Kami menyesali Tuhan karena kami belum dapat melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Kami terjebak dalam sikap iri hati, terjebak dalam sikap kesombongan kami terjebak di dalam pikiran-pikiran kami sendiri yang justru membelenggu kami, sehingga kami tidak dapat melihat kemurahan Tuhan melalui hidup yang kami jalani. Kami menyesali akan semuanya itu. Dan biarlah firman Tuhan ini menuntun kami untuk kami dapat mensyukuri. Kami dapat bertumbuh di dalam pengharapan kami. Terlebih di tengah tanggung jawab keseharian yang kami jalani. Kiranya melalui ibadah-ibadah kehidupan ini kami dapat terus merasakan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami. Di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, di tengah kesulitan hidup, kiranya kami pun juga dapat melihat Tuhan sebagai Allah yang memelihara hidup kami.
Tuhan yang penuh kasih, kiranya sabda-Mu ini terus dapat menuntun kami dan menjadi terang bagi hidup kami. Di tengah rasa syukur ini kami pun juga membawa pergumulan kami yang lain. Pergumulan akan kesehatan, pergumulan akan pekerjaan kami, akan setiap pekerjaan-pekerjaan yang menjadi prioritas di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan tentunya hal yang tidak mudah untuk dapat kami wujudkan. Tetapi kami percaya Tuhan menyediakan lapangan pekerjaan untuk kami. Ketika kami belum dapat memiliki pekerjaan itu, Tuhan pun juga menyediakannya tepat pada waktunya. Kami juga mohon berkat-Mu bagi setiap masa depan anak-anak kami. Tuhan berkati studi mereka di tengah persiapan dan pelajaran-pelajaran yang saat ini ditempuh melalui media daring. Tuhan berkati pula dengan semangat dan kegigihan anak-anak kami ini. Keprihatinan yang tentunya masih kami hadapi di tengah pandemi COVID-19, secara khusus di kota Sragen ini yang saat ini justru menampakkan infeksi COVID-19 yang cukup tinggi. Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk terus berkarya bagi kehidupan kota Sragen ini. Demikian pula di kota-kota yang lain, di bangsa Indonesia secara khusus maupun dunia. Kiranya pandemi COVID-19 yang sekarang terus meningkat, kiranya juga kami semakin hari semakin bertumbuh pengharapan kami untuk mengandalkan Tuhan. Tatanan kenormalan baru terus kami harus lakukan melalui protokol kesehatan. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan pengharapan kami di dalam ibadah kami. Dan pada akhirnya kami pun juga menyerahkan ibadah-ibadah keluarga kami. Kiranya Tuhan berkati agar ibadah keluarga kami dapat menjadi berkat bagi kami. Untuk kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami akhiri ibadah ini dengan bersyukur kepadamu atas persembahan yang kami kumpulkan. Sejauh kami mengumpulkannya, kami yakin di tangan Tuhan, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini pun juga dapat bermanfaat bagi tugas panggilan gereja Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami ya Tuhan, dan hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan menaikkan segala syukur kami. Amin. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan melalui pujian nyanyian Kidung Baru 116 bait yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita akan akhiri dengan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?